Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Kota Cikambang, sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Barat, terlihat sepi di pagi hari yang mendung. Berbatasan dengan pegunungan yang tertutup hutan lebat, kota ini dikenal dengan udara yang sejuk dan pemandangan alam yang menyejukkan hati. Namun, bagi sebagian orang, terutama mereka yang datang ke sini untuk mencari hidup, Cikambang tidak selalu memberikan kedamaian. Kota ini memiliki sifat yang kontras, keindahan alamnya yang menenangkan seringkali disertai dengan tekanan dan perjuangan keras untuk bertahan hidup. Di tengah kota yang penuh dengan aroma kopi dari warung-warung kecil dan deru kendaraan yang sesekali melintas, terdapat Segar Sehat, sebuah perusahaan minuman kemasan yang berbasis di Cikambang. Perusahaan ini tumbuh pesat pada awal berdirinya, namun kini menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan posisi di pasar yang semakin kompetitif. Marisa bekerja di perusahaan tersebut sebagai sales. Dia tinggal di sebuah rumah kos kecil yang terletak tak jauh dari pusat kota. Seperti kebanyakan warga Cikambang, Marisa adalah orang yang penuh semangat namun dibebani dengan harapan besar untuk bisa sukses. Namun, selama beberapa bulan terakhir, penjualannya semakin menurun. Target yang diberikan oleh atasan, Pak Irwan, selalu lebih tinggi daripada kemampuan Marisa untuk mencapainya. Setiap kali dia gagal, Pak Irwan akan memberinya komentar tajam yang membuat Marisa merasa semakin tidak berdaya. "Marisa, bagaimana ini? Semua penjualanmu stagnan. Kau harus lebih cepat dan lebih kreatif," kata Pak Irwan dengan nada yang keras dan penuh tekanan. Pak Irwan, seorang pria parubaya dengan penampilan rapi dan wajah serius, selalu memberikan tuntutan yang tidak bisa dipenuhi oleh Marisa. "Kau bisa lakukan lebih baik dari ini. Jika kamu terus gagal, aku terpaksa akan mempertimbangkan untuk mengganti posisimu." Kata-kata itu menggema di pikiran Marisa. Dia merasa semakin terhimpit. Setiap pagi, dia bangun dengan perasaan cemas tentang pekerjaan yang semakin berat. Rasa takut akan kehilangan pekerjaan, ditambah dengan tuntutan atasan yang semakin tinggi, membuat Marisa merasa hidupnya berada di ujung tanduk. Cikambang, dengan segala keindahannya, menyimpan banyak lapisan sosial dan ekonomi yang tidak mudah dilihat. Meskipun alamnya subur dan masyarakatnya dikenal ramah, kota ini juga dihantui oleh kesulitan ekonomi. Sebagian besar penduduknya mengandalkan pekerjaan sebagai pedagang kecil, petani, atau buruh pabrik. Kehidupan di Cikambang berjalan pelan. Namun mereka yang terjebak dalam lingkaran ekonomi sulit seringkali terpaksa mencari cara instan untuk keluar dari kesulitan tersebut. Bagi Marisa, Cikambang adalah kota yang penuh ambisi, namun juga penuh dengan ketidakpastian. Meskipun tradisi dan agama tetap menjadi bagian besar dari kultur masyarakatnya, banyak orang yang terpaksa mencari cara-cara di luar batas norma sosial demi bertahan hidup. Kehidupan beragama di Cikambang sangat kental, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Setiap pagi, suara azan dari masjid-masjid di sekitar kota menggema, mengingatkan warga untuk melaksanakan kewajiban ibadah. Namun, tak jarang ada juga yang terjebak dalam pemikiran pragmatis, memilih jalan pintas demi menggapai tujuan, tanpa memperhatikan konsekuensi moral dan agama. Marisa, yang tumbuh besar di lingkungan yang kental dengan nilai-nilai agama, merasa terombang-ambing antara keyakinannya yang sudah tertanam dan godaan untuk mendapatkan kesuksesan secara cepat. Semakin hari, ia merasa semakin terperangkap dalam situasi ini. Tidak hanya karena tekanan dari atasan, tetapi juga karena harapan yang diletakkan oleh keluarganya agar dia bisa membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka. Dalam masyarakat Cikambang, seorang wanita yang sukses di dunia kerja dianggap sebagai lambang keberhasilan keluarga. Tekanan itu semakin besar, hingga akhirnya dia mendengar tentang ritual susuk penglaris yang dapat memberikan jalan pintas untuk mencapai kesuksesan. Marisa yang sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut, akhirnya memutuskan untuk mencari dukun yang bisa membantu. Kampung Rawasari, tempat tinggal Mbah Rubiah,
berada di ujung kota Cikambang, jauh dari keramaian. Meskipun desa itu sepi, banyak orang yang datang mencari pertolongan dari Mbah Rubiah, terutama mereka yang merasa kesulitan mencari rejeki. Rumah Mbah Rubiah adalah rumah sederhana yang terlihat sangat berbeda dengan rumah-rumah lain di sekitarnya. Terletak di antara kebun bambu dan ladang jagung, rumah itu dikelilingi oleh suasana sunyi dan angker. Warga sekitar selalu berkata bahwa Mbah Rubiah memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, tetapi juga bisa sangat berbahaya jika ada yang melanggar pantangan. Marisa merasa terkejut sekaligus terpesona ketika melihat Mbah Rubiah untuk pertama kalinya. Mbah Rubiah adalah seorang wanita tua yang memiliki tubuh kurus dengan kulit keriput yang tampak seperti tertutup debu waktu. Rambutnya panjang, terurai bebas, dan wajahnya yang sangat tua dipenuhi dengan kerutan mendalam. Matanya yang tajam menatap Marisa, seakan bisa menembus kedalaman hatinya. "Kau datang untuk susuk penglaris, bukan?" tanya Mbah Rubiah dengan suara serak, seolah tahu apa yang ada di benak Marisa. Tanpa ragu, Marisa mengangguk. Dia sudah tidak bisa lagi menahan godaan kesuksesan instan yang ditawarkan Mbah Rubiah. Dengan uang yang dikumpulkan selama beberapa minggu, dia akhirnya mengikuti ritual yang dilakukan oleh sang dukun. Minyak wangi, tusuk bambu, dan mantra-mantra aneh yang diucapkan Mbah Rubiah mulai merasuki tubuh Marisa. Begitu ritual selesai, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan merasa bahwa semua orang kini akan tertarik pada produknya. Keesokan harinya, Marisa merasakan perubahan yang drastis. Toko-toko yang sebelumnya menolaknya, kini dengan cepat menerima produk minuman segar sehat. Warung-warung yang dulu sepi, kini dipenuhi pembeli yang tertarik membeli. Penjualannya meningkat tajam, dan Marisa merasa seperti berada di puncak dunia. Namun, seiring waktu, gangguan-gangguan aneh mulai muncul. Setiap malam, dia mendengar suara bisikan halus yang mengingatkannya untuk tidak melanggar pantangan. Pada suatu malam, tanpa sengaja, Marisa memakan pisang emas yang terletak di meja makan. Setelah itu, segalanya berubah. Sosok wanita tua yang muncul dalam mimpinya kini muncul dalam wujud nyata, berdiri di sudut ruangan dengan tatapan penuh kebencian. Setiap malam, Marisa merasa dihantui oleh sosok itu. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan teror ini. Marisa merasa terperangkap dalam kutukan yang tak bisa ia lepaskan. Pada akhirnya, ia kembali ke kampung Rawasari, hanya untuk menemukan bahwa rumah Mbah Rubiah telah kosong. Dalam keputusasaannya, ia akhirnya menemui seorang ustadzah muda yang dikenal bisa membantu membersihkan diri dari gangguan spiritual. Melalui bimbingan sang ustadzah, Marisa memulai proses taubat yang panjang, berusaha membebaskan dirinya dari kutukan susuk penglaris tersebut. Dengan doa dan ketulusan, akhirnya gangguan-gangguan itu mulai mereda. Dia kembali menemukan kedamaian dalam hidupnya dan memulai perjalanan baru dengan lebih bijak. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Allah dalam setiap langkah hidup. Berdoa, berusaha, dan tawakal kepadanya adalah kunci untuk meraih kesuksesan yang sejati. Tidak ada jalan pintas yang diperbolehkan dalam agama, apalagi jika harus melalui perbuatan yang dilarang, seperti menggunakan susuk penglaris atau ilmu hitam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah berfirman, "Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan Sulaiman tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir." Ini mengingatkan kita bahwa setiap langkah yang melibatkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat hanya akan membawa kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Islam mengajarkan kita untuk bersabar dan berusaha dengan cara yang benar. Jika ada kesulitan atau kegagalan, maka itu adalah ujian dari Allah yang harus dihadapi dengan kesabaran dan doa. Marisa, seperti yang dialami oleh banyak orang, mencoba mencari jalan pintas yang bukan hanya melanggar ajaran agama, tetapi juga membawa dirinya pada kesesatan. Dengan kembali kepada Allah, berdoa, bertobat, dan melakukan amalan yang baik, kita bisa membersihkan diri dan meraih kesuksesan yang halal dan diberkahi. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya.
Oleh karena itu, niatkan setiap usaha kita untuk Allah, dan percayalah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.